Shalom Aleichem, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dalam channel YouTube GKJ Pekalongan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan suatu hal dalam persekutuan doa keempat dalam rangka masa Advent dan Natal tahun 2023 GKJ Pekalongan. Baik, sebelum kita lanjut, yuk kita doa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan kali ini Tuhan boleh pertemukan kembali dalam acara ini. Hadirlah Tuhan dan berkatilah Tuhan untuk acara ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan agar kami mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, untuk tema pada persekutuan doa keempat kali ini yaitu menyambut Kristus dengan membangun karakter hamba Tuhan. Sedangkan untuk bacaan Alkitab yang akan menjadi landasan diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar firman ini, mendengar cerita ini, bisa dibayangkan seorang Maria bertunangan dengan Yusuf. Dalam kehidupannya, dia punya angan-angan yang indah, harapan-harapan yang indah yang akan dibangun nanti antara dia dengan Yusuf. Dia akan membangun rumah mungkin, kemudian mau punya berapa anak. Semua hal yang indah-indah sudah ada dalam pemikiran mereka.
Namun ketika datang malaikat Tuhan kemudian memberitakan hal seperti itu, bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada kita, semua yang sudah dicita-citakan, semua harapan seolah-olah buyar. Namun hebatnya di ayat ke-38 tadi kita masih bisa melihat bahwa Maria menjawab panggilan Tuhan dengan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan itu? Ya. Sebelum saya lanjutkan lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah kenal, berjudul Hati Seorang Hamba. Saya akan coba nyanyikan dan silakan menikmati. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hamba. Kalau tadi saya sudah menanyakan apakah hamba itu. Hamba diambil dari sebuah kata doulos yang artinya budak. Kalau kita sering lihat film, barangkali sudah pernah melihat film bahwa seorang budak itu seseorang yang mengabdikan dirinya dan menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya. Hidupnya telah dibeli atau ditebus oleh tuannya, sehingga ia tidak berhak sama sekali atas hidupnya. Ia harus melakukan tugasnya tanpa syarat, ketaatan tanpa syarat. Nah, ada lagi arti seorang hamba, ini arti di luar Alkitab. Jadi melayani
dengan jiwa seorang hamba, yaitu melayani dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh totalitas dalam melakukan tugasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi seperti Maria ketika mendapat berita kegembiraan dari malaikat Tuhan, ia bisa menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mampukah kita untuk belajar menjadi hamba Tuhan? Nah, ada beberapa hal dalam kita bersikap agar bisa mendalami karakter sebagai hamba Tuhan. Yang pertama yaitu berani menerima panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita mengiyakan panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita berani, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, dengan seluruh kemampuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa setiap kesempatan melayani dengan anugerah, karena merupakan pelayanan tersebut merupakan kasih karunia Allah yang sangat istimewa. Dengan kita melayani sebagai hamba Tuhan, itu kita mendapat sebuah hak istimewa, kasih karunia dari Tuhan. Kita mendapat hak, tidak semua orang bisa atau memperoleh kasih karunia untuk melayani, apalagi melayani Tuhan. Itu yang kedua, yaitu menganggap setiap kesempatan melayani sebagai anugerah. Yang ketiga, saudara, hidup dengan karakter ilahi. Ketika kita memutuskan untuk melayani sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dengan karakter ilahi. Sebab sejatinya seorang hamba Tuhan itu membawa pesan dari tuannya, harus memberikan pesan yang diberikan dari tuannya kepada orang-orang. Dia harus mencirikan, harus memberikan karakter, memberikan, oh ini Tuhan saya itu seperti ini. Berarti saya harus membawa dengan baik pesan-pesan ini, dengan tidak menjatuhkan wibawa dari si pembawa pesan atau dari tuannya. Dia harus menjaga martabat, menjaga, kalau kita berarti sebagai hamba Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan. Hidup dengan karakter hamba Tuhan berarti hidup dengan karakter ilahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kita menjadi hamba Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas kehidupan kita. Seperti tadi saya ungkapkan di depan, kalau menjadi hamba berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, berarti Tuhanlah yang menjadi Tuan atas diri kita. Dan tentunya ketika Tuhan menjadi Tuan kita, kita lakukan total untuk Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, sebagai hamba Tuhan, tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan yang kita layani. Tuhan yang menjadi Tuan yang kita layani harus kita muliakan. Karena kalau Tuhan kita istilahnya bahagia, senang, tentunya kita yang sebagai hambanya pun pasti akan berkelimpahan. Dalam arti kita akan ikut merasakan kebahagiaan Tuhannya. Itulah 5 hal yang akan kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Yang pertama yaitu berani menerima panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, menganggap setiap kesempatan melayani sebagai anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan karakter ilahi. Yang keempat, menjadikan Tuhan sebagai Tuan atau majikan atas hidup kita. Dan yang terakhir,
Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan yang kita layani. Mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita sudah bersikap seperti 5 hal tersebut. Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Dalam masa Advent Natal ini, kita punya waktu terkhusus, waktu tersendiri untuk bersama-sama belajar menjadi hamba Tuhan yang baik, menyambut Kristus dengan membangun karakter sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak, kita renungkan bersama-sama, dan kita akan berdoa sesudahnya. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya dalam persekutuan doa keempat kali ini Tuhan, boleh mengajar kami Tuhan, agar menyambut Kristus dengan karakter hamba Tuhan. Ajar kami Tuhan jadi hamba yang baik, hamba yang seturut dengan kehendak-Mu, yang melayani Engkau sebagai Tuhan, sebagai majikan atas hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami siap mengabdi, melayani Engkau sebagai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Kita jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol suka. Kiranya Tuhan berkati kita. Shalom Aleichem.